Selanjutnya pemakalah nomor urut 2 dengan nama peserta Nur Hasanah dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Komputer, judul karya ilmiah, presentasi data logger alat ukur volume air berbasis Arduino Nano. Kami persilahkan. Waktu Anda 10 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Komputer. Sebelumnya, Bapak Ibu mohon izin saya untuk melepas masker. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil karya ilmiah yang telah saya buat, yaitu presentasi data logger alat pengukur volume air berbasis Arduino Nano. Langsung saja. PDAM merupakan suatu perusahaan daerah yang mengelola air untuk memenuhi kebutuhan air penduduk. Nah, di sini PDAM menyalurkan air ke penggunanya dan memerlukan proses pencatatan. Pekerjaan yang belum terkomputerisasi dan terdigitalisasi adalah pengecekan meteran air oleh petugas PDAM. Di sini yang masih saya lihat bahwasanya petugas PDAM masih menggunakan cara manual untuk mencatat sistem debit air, yaitu dengan cara petugas PDAM mendatangi rumah-rumah pelanggan. Dan masalahnya, jika pemilik rumah tidak ada di rumah, maka petugas PDAM tidak mendapatkan data tersebut. Pengukur penggunaan air diperlukan untuk memastikan pembacaan air yang akurat. Nah, di sini saya menggunakan Arduino Nano, menggunakan data logger sebagai penyimpanan data dari hasil data alat yang disimpan pada SD card, yang mana data tersebut bisa dikopi dan dibaca, dapat dikopi ke komputer. Nah, hasil data tersebut bisa dikatakan sudah terdigitalisasi karena tersimpan pada SD card. Selanjutnya, metode perbandingan hasil presentasi data pada data logger berbasis SD card. Nah, di sini saya menggunakan metode perbandingan hasil presentasi menggunakan tool WinHex dan memview data, memaparkannya pada Microsoft Excel, aplikasi Microsoft Excel. Tujuannya ialah untuk mengurangi kesalahan pencatatan dan ketidakvalidan pencatatan. Yang kedua, mencegah terjadinya pemalsuan data. Yang ketiga, menampilkan hasil data logger melalui aplikasi Microsoft Excel. Manfaatnya, memudahkan petugas PDAM dalam melakukan pencatatan volume air, menampilkan data secara akurat sehingga tidak bisa dipalsukan. Yang terakhir, menampilkan hasil data logger secara akurat. Selanjutnya ialah kajian pustaka, yaitu yang pertama data logger. Data logger merupakan suatu instrumen elektronik yang memiliki kemampuan untuk membaca besaran pada alam,
menurut Iksan dan Away Y 2014, perekaman dapat dilakukan dalam rentang waktu tertentu, baik harian, bulanan, bahkan tahunan, dengan waktu sampling yang dapat diatur. Beberapa data logger diantarmukakan dengan komputer dan menggunakan software untuk melihat dan menganalisis data yang telah terkumpul. Nah, di sini saya menggunakan data logger berupa software. Selanjutnya ialah sensor water flow meter. Water flow meter berfungsi untuk mengetahui volume air atau fluida pada suatu pipa atau saluran yang melewati sensor tersebut. Sensor yang saya gunakan di sini menggunakan Arduino Nano. Nah, di situ terdapat blok diagram di mana pembacaan sistem ini sama dengannya dengan sistem PID. Sistem PID yaitu untuk arus balik untuk dapat dikelola dalam sistem kontrol industri. Nah, industri di sini yang saya sebutkan ialah PDAM. Selanjutnya ialah Arduino Nano. Arduino Nano merupakan salah satu papan pengembang mikrokontroler yang berukuran kecil, lengkap serta mendukung penggunaan breadboard. Selanjutnya ialah modul SD card. Modul pembaca pada SD card melalui sistem file dan SPI antarmuka driver MCU untuk melengkapi sistem file membaca dan menulis pada SD card. Nah, fitur dalam SD card, modul SD card ialah mendukung SD card dan micro SHDC. Tegangan operasional pada tegangan 5 volt atau 3,3 volt. Selanjutnya menggunakan antarmuka SPI, interface serial interface, peripheral interface. Maaf. Selanjutnya, Pak. Nah, tool dan aplikasi presentasi data yang telah saya sebutkan tadi, saya menggunakan tools WinHex. Nah, pengertian tool WinHex di sini menurut Vidila dan kawan-kawan 2016, editor heksadesimal universal yang paling utama adalah sangat membantu dalam bidang komputer forensik. Data recovery, proses data dalam tingkat yang rendah dan keamanan IT. Cara kerja WinHex antara lain disk editor untuk hard disk, CD-ROM, dan zip. Yang kedua, memiliki interpretasi untuk sistem RAID dan dynamic disk. Yang ketiga, berbagai macam teknik pemulihan data. Selanjutnya, penterjemah data mengetahui 20 jenis tipe data. Nah, yang saya ketahui di sini, yang saya ketahui ialah jenis data, teks, dan numerik. Selanjutnya ialah Microsoft Excel. Menurut Dianto 2008, sebuah program spreadsheet yaitu program yang digunakan untuk melakukan pengolahan data pada sebuah kertas kerja elektronik. Nah, ini merupakan flowchart metodologi. Bisa dilihat cara kerjanya. Nah, di sini tabel pengujian water flow sensor menggunakan air 500 mili dan mendapatkan presentasi kesalahan 9,56. Selanjutnya, nah yang kedua menggunakan nilai kalibrasi 6 dan mendapatkan nilai kesalahan atau keerroran 5,24. Selanjutnya, dengan nilai kalibrasi 6,6 mendapatkan hasil error 0,84%. Nah, karena yang tadi yang telah diujikan, yang paling mendekati nilai keerroran yang paling kecil ialah 6,6. Maka dari itu saya sebagai penulis
menguji lagi menggunakan air 1 liter. Dengan cara yang sama, dengan nilai kalibrasi 5,5 mendapatkan hasil keeroran 9,98. Selanjutnya mendapatkan hasil 1,22% dengan menggunakan nilai kalibrasi 6,6. Selanjutnya, di sini karena tadi yang telah saya sebutkan bahwasanya nilai yang terkecil yang saya ambil, karena nilai terkecil yaitu 6,6, maka presentasi data kami pertama memasukkan data tersebut ke dalam tool WinHex. Di sini saya akan mencoba tool WinHex ini apakah ada data yang hilang atau tidak. Dan dalam bentuk WinHex tersebut masih dalam bentuk hexa. Kemudian saya konversi dalam bentuk ANSI ASCII yang dapat terbaca oleh kita pengguna. Selanjutnya, nah yang kedua ialah view data dalam Microsoft Excel. Di sini tidak ada selisih yang terlihat sama dengan yang tadi WinHex. Mohon maaf, waktu Anda habis. Terima kasih, kami persilakan kepada Dewan Juri untuk berkomentar. Dan panitia apakah harus dari satu dulu berurutan ya? Bebas. Oh ya. Mangga Pak Yudi dulu. Baik, terima kasih. Saudari Nur Hasanah. Baik, Pak. Pada saat menyusun proposal atau makalah ini, baca panduan tidak? Baca, Bapak. Ya? Baca. Baca ya, baca. Kalau baca kan penulisannya tidak seperti ini. Ini apa yang dimuat di jurnal atau bukan? Ini kan laporan kerja praktik, kemudian dibuat jurnal, bentuk jurnal. Dalam bentuk jurnal. Iya. Iya. Soalnya kan proposal bentuknya tidak seperti ini, sistematikanya tidak seperti ini. Ini tidak ada ringkasan, summary dalam bahasa Inggrisnya tidak ada, surat pernyataan tidak ada, lembar pengesahan juga tidak ada gitu ya, tidak lengkap. Jadi makanya saya tanya, baca panduannya dulu tidak gitu ya. Satu itu kalau membaca, nah saya tidak tahu pembimbing saudara siapa? Bapak Darsanto, Pak. Oh, Pak Darsanto ya, karena di sininya tidak ditulis siapa pembimbingnya kan gitu ya. Saya tidak tahu pembimbing saudara siapa. Oke, jadi nanti ke depan lagi ya, saya juga tidak tahu ya nanti ini pelajari betul pedomannya, karena tetap dalam penilaian itu, karena dalam penilaian itu sistematika juga itu dilihat ya. Kemudian yang kedua, yang saya ingin tanyakan ini, kalau saya itu kan tidak begitu paham lah mengenai. Tapi ini saya ingin tanya, yang pertama, gagasan Anda ini tujuannya untuk apa? Itu ya, satu. Yang kemudian, yang kedua, saya ingin minta penjelasan bagaimana sih proses sehingga penggantiannya itu. Kan misalnya begini, kalau tidak dicatat ini prosesnya seperti apa? Apakah yang punya rumah entry sendiri gitu ya, atau meterannya terkoneksi ke sentral gitu ya, sehingga nanti sentral otomatis tahu penggunaannya kan gitu ya, berapa banyak penggunaannya. Karena kalau yang sudah berjalan, yang konvensional ini, kalau yang punya rumah nggak ada, ya pencatat itu nembak biasanya sekian gitu kan, seperti itu. Nah ini mungkin menghindari itu kan, seperti itu. Itu aja yang saya ingin tanyakan. Kemudian memang karena di sini di proposal ini masalahnya apa gitu loh. Jadi memang langsung ke manfaat dari penelitian ini ya. Latar belakang apa, pendahulunya ada karena tadi, tapi permasalahannya itu di mana? Ya, saya minta penjelasan itu aja. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab, Pak.
permasalahannya. Di sini kan maksudnya pihak petugas PDAM belum membuat sistem pencatat secara digital. Nah, masih menggunakan meteran air konvensional. Biasanya petugas PDAM menyambangi rumah dan memfoto, biasanya seperti itu. Nah, menurut saya itu tidak akurat karena bisa saja tadi yang seperti Bapak katakan menembak hasilnya. Nah, di sini saya menghindari menghindari hal tersebut terjadi karena nanti pada ini alat yang saya buat menggunakan SD card. Nah, SD card tersebut menyimpan semua debit air yang telah keluar. Jadi berapa liternya air itu tersimpan dalam SD card. Sebelumnya kan menggunakan konvensional, otomatis tidak ada penyimpanan. Nah, ini menggunakan secara digital, ditampilkan dalam LCD, dan kita bisa lihat tuh di LCD berapa liter, dan kemudian alat ini bisa menyimpan data. Ada modul SD card di situ, Pak. Punten. Ada di situ modul SD card. Nah, di sini untuk mengefisiensi. Jadi petugas PDAM hanya tinggal mencabut SD card tersebut dan menampilkannya pada komputer. Tapi Begitu. dia tetap harus datang ke rumah. Setidaknya tidak perlu, meskipun orangnya tidak ada di rumah, langsung kita mengambil data tersebut, gitu Pak. Enggak, punten kan misalnya begini, ini nih praktisnya maksudnya tuh kalau pemikiran sederhana saya, maaf kalau salah, dengan metode misalnya pencatatan yang lebih ini tanpa harus datang, ya, itu terdeteksi oleh sentral gitu loh, bahwa unit ini atau nomor rumah ini atau pelanggan ini sudah menggunakan ini, kan gitu, kan ada batasan ya 10 meter kubik biayanya sekian tuh, kan gitu. Nah kalau sekarang kan kadang-kadang orang nggak ada di rumah, catat aja di dinding, bulan Mei batasannya kemarin menggunakan sekian. Jadi si pencatat yang keliling itu kan bisa mengentri data itu, gitu kan, itu kan sederhananya. Nah maksud saya ide ini apakah jadi seperti apa misalnya, apakah hanya mengganti tadi ambil, jadi seolah-olah kan petugas PDAM-nya tetap harus datang berarti kan, hanya dia tidak melihat meteran. Nah kemudian mencabut SD card-nya itu kan begitu, kemudian dia terkoneksi kan begitu, terlihat kan gitu. Nah kalau tidak salah juga kan, kalau sekarang kalau tidak salah pencatat itu kadang-kadang datang bawa alat ukur tuh, motret langsung masuk gitu ya, seperti itu ya. Kalau yang PLN juga lihat meter yang belum pakai sistem token itu datang lihat langsung masuk tersentral, masuk ke sana. Nah itu saya kira seperti itu. Ternyata masih tetap harus datang ya, harus datang untuk mengambil SD card-nya gitu. Nah dari sisi keamanan nanti khawatir petugas nggak ada yang iseng ambil SD card-nya gimana? Itu salah satunya ya, itunya. Nggak apa-apa sih, itu kan ini ada. Nah kemudian untuk sosialisasinya seperti apa yang Anda tawarkan ke masyarakat? Bagaimana Pak? Untuk sosialisasi penerapan seperti ini seperti apa langkah-langkah? Walaupun nanti ini harus dibuat kan, misalnya dibuat nanti kan seperti itu. Bagaimana Anda mensosialisasikan? Ya bahwasanya alat ini lebih efisien gitu Pak. Nanti akan alat ini tuh dikaji ke IOT yang seperti Bapak bilang tadi. Dalam? Oh ya, diganti Pak, kan menggunakan Arduino. Oh diganti ya, jadi penggantian. Itu kan biaya lagi nanti. Iya. Ganti dulu meteran. Ganti dulu meteran kan, ganti meteran lumayan agak mahal kan seperti itu Iya. ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan Baik, Pak. yang lain. Terima kasih. Menyambung dari Pak Yudi ya, ini sebetulnya memang kalau saya lihat dari sisi template terkait dengan proposal
proposal memang tidak memenuhi ya standarisasi dari template yang ditetapkan. Tapi mungkin di sini ada beberapa faktor yang bisa dinilai lebih dalam hal ini. Saya melihat di sini ya bahwa saya juga sebenarnya tidak terlalu paham ya dengan komputerisasi, apalagi yang membaca data di lapangan seperti tadi terkait dengan meteran air ya. Yang setahu saya sekarang ini kita juga istilahnya dilengkapi dengan barcode ya. Nah, tadi pertanyaan saya mungkin bisa menyambung dengan Pak Yudi tadi ya. Jadi kegunaan atau output dari penelitian saudara ini apa yang ingin digali gitu? Apakah terkait dengan keakuratan data nantinya, ataukah efisiensi waktu ya dari petugas yang datang, ataukah apa? Itu saya belum melihat di sini. Apakah hanya tapi kalau saya melihat dari ini mungkin keakurasian data ya, keakuratan data mungkin yang ingin digali di situ. Jadi konsen penelitian. Nah, satu lagi mungkin yang saya want to know gitu ya, pengen tahu banget. Ini gagasan ini memang sebelumnya sudah ada atau belum, atau memang orisinalitas dari penelitian saudara. Kalau memang itu orisinalitas penelitian saudara, ataupun memang kalaupun ada sebelumnya tapi berbeda ya, berbeda, tolong masukkan di sini. Karena salah satu penelitian ilmiah itu adalah aspek kejujuran ilmiah juga. Nah, itu yang nantinya akan memberikan nilai lebih terhadap penelitian ilmiah saudara. Ya, jadi saya tidak melihat orisinalitas di sini. Apakah sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya atau tidak? Nah, itu ya. Ada dua hal yang memang pertama daftar pustaka, kemudian kutipan-kutipan memang berbeda ya antara kutipan prodi satu dengan prodi yang lain. Kalau di Fakultas Hukum kita menggunakan footnote, mungkin yang di lainnya body note atau endnote gitu kan ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa selama itu memang memenuhi template atau format yang ditetapkan di dalam forum Pilmapres ini sebetulnya ya. Itu saja mungkin yang bisa saya tanyakan. Monggo dijawab. Iya, saya izin menjawab Bu. Yang ya tujuan dari saya membuat alat ini ialah tadi keakuratan data. Bisa saja pihak PDAM dengan cara nembak gitu. Nah, di sini kan bisa terlihat detail waktu berapa, jam berapa debit air itu keluar. Nah, di sini ini tidak bisa kepalsuan, tidak bisa memalsukan data. Nah, nanti alat ini akan saya kembangkan ke IOT melalui web, dan untuk alat ini sudah pernah dibuat oleh dosen saya yaitu Bapak Fauzan. Nah, perbedaan antara alat Bapak Fauzan dengan alat saya ini ialah Bapak Fauzan menggunakan Arduino Uno dan saya di sini menggunakan Arduino Nano. Dilihat dari fisik, Arduino yang saya gunakan itu Arduino berukurannya kecil, Arduino Nano V3. Sedangkan Bapak Fauzan menggunakan Arduino Uno yang ukurannya lebih besar sedikit dari ini. Udah Bu, begitu. Baik Bu. Baik Bu. Okay, thank you Bu Tini and Pak Yudi. Good morning, Nur Hasana. Morning Bu. Okay, are you ready to present your proposal in English? Masih belajar Bu bahasa Inggris. Oke, saya kira salah satu kesulitan mahasiswa karena tidak diberitahu Pak akan ada tes bahasa Inggris oleh panitia. Jadi untuk tahun depan harus, kalau memang ada tes bahasa Inggris harus diberitahu biar mereka latihan dulu. Dari segi apa video, kemudian PowerPoint dan juga penampilan di atas panggung. Saya kira kalau mereka diberitahu pasti sudah siap-siap. So
I think it is quite difficult for you to explain your proposal in English because you didn't know that you have to present it in English, ya, Nur Hasana. How about introducing yourself? The title of your proposal. What is the title of your proposal? Judulnya ialah presentasi data logger alat pengukur air volume air berbasis Arduino Nano. Okay. Can you translate it into English? Kalau diberitahu pasti sudah bisa di bahasa Inggris kan, karena biasanya membuat abstrak juga dalam bahasa Inggris ya. So saya saja yang berbahasa Inggris sedikit ya, karena Nur Hasananya tidak mau berbahasa Inggris. I think your proposal actually interesting, sangat menarik dan bisa menjadi solusi permasalahan publik. Unfortunately, as and Pak Yudi said that you didn't really read pedoman, the rules in proposal. Yang kedua, there is no references. Susah kami menilai apakah gagasan Anda itu gagasan asli atau punya orang lain kalau tidak ada referensi. Jadi referensi itu akan kelihatan, misalnya oh sudah pernah oleh siapa, di artikelnya siapa dan lain-lain. Nanti lain kali ya Nur Hasanah. Kemudian tadi sesuai dengan pedoman di sini ya, di aturannya itu bahwa rumusan targetnya itu menggunakan kata SMART, yaitu specific, measurable, acceptable, realistic, and time bound. Karena ini sepertinya sudah dilaksanakan, ini sebenarnya bagus kalau gagasannya memang gagasan your own idea gitu, atau dikomunikasikan dengan gagasan orang lain tidak apa-apa. Tetapi itu langkahnya, bagaimana pelaksanaannya, kemudian juga targetnya siapa saja, akan dilaksanakan di mana, dan siapa itu harus sudah lengkap proposal ya. So when I read your paper, ini memang artikel sekali ya, artikel sekali. Jadi untuk kami yang tidak di teknik itu agak sulit untuk mengikuti. Tapi kalau Nur Hasanah membaca panduan kemudian menuliskannya sesuai dengan aturan, kami kira orang-orang lain yang di luar teknik akan lebih mengerti ya arahnya kemana gitu. Saya kira begitu saja ya Nur Hasanah. Baik, Terima Ibu. kasih. Terima kasih, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.